Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salana Valia. Saya mahasiswa PPKN FKIP Unpas semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran material yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka. Setidaknya, penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut dengan bukti permulaan. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Di dalam KUHP pasal 184 ayat 1 bahwa terdapat 5 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Yang kedua ada keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. KUHP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga adalah surat. Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah yang pertama, surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan yang kedua adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Yang keempat adalah petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dengan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan keterangan terdakwa. Tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, mengaku ia melakukan delik yang didakwakannya. Yang kedua, mengaku ia bersalah. Demikian penjelasan mengenai proses pembuktian dalam perkara pidana. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.